Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan awali dengan berdoa. Boleh satu orang pimpin doa ke depan? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang diskriminasi dalam masyarakat majemuk dari Bu Rosdely Maslinan Bella, ya. Nah, kita akan membahas di pelajaran kali ini apa itu diskriminasi, bagaimana jenis-jenisnya, kenapa bisa terjadi, dan apa dampaknya nanti akan kita bahas satu persatu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, Ibu berharap semuanya kalian dalam keadaan sehat dan semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Salah satu bentuk ketidakadilan yang masih sering terjadi dalam kehidupan masa kini adalah perlakuan diskriminasi. Ciri yang menandai sifat kemajemukan ini adalah adanya keragaman budaya, ras, agama. Keragaman ini seharusnya menjadi kekayaan yang sangat bernilai dari bangsa kita kalau kita bisa menyikapi dari sisi positifnya. Tetapi pada kenyataannya, keragaman ini memiliki potensi terjadinya tindakan diskriminasi bahkan perpecahan dalam masyarakat. Karena seringnya manusia menanggapi dari sisi negatif dan dari kelemahan-kelemahan orang lain saja. Kemudian kita akan masuk di pengertian dan jenis-jenis dari diskriminasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Ada beberapa jenis diskriminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, diskriminasi kelamin, yaitu perbedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan jenis kelamin. Ini artinya ketika seseorang itu lebih pro kepada jenis kelamin tertentu, misalnya lebih pro kepada wanita. Nah, pada dasarnya lebih membela si para wanita ini walaupun terkadang melanggar aturan, tapi lebih kayak memihak seperti itu. Yang kedua, diskriminasi ras, yaitu anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itulah yang paling unggul. Jadi dia merasa orang lain atau ras yang lain itu tidak penting. Yang ketiga, diskriminasi rasial, yaitu perbedaan sikap berdasarkan warna kulit. Jadi orang-orang yang seperti ini juga dia akan merasa alergi, dia akan merasa tidak mau bergabung, dia tidak mau ikut di dalam pembahasan atau di dalam kumpulan warna kulit yang berbeda dari dia. Oke, sekarang kita mau lihat apa sih yang menyebabkan terjadinya diskriminasi dan apa saja dampaknya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mekanisme pertahanan psikologi adalah melimpahkan kesalahan kepada orang lain yang tidak disukai dia. Jadi terkadang sebenarnya pembuat masalah adalah dia, tetapi dia suka mengkambing hitamkan orang lain. Yang kedua adalah kekecewaan. Mungkin dia kecewa terhadap sesuatu hal, tapi dia juga suka mengkambing hitamkan orang lain. Yang ketiga, merasa terancam dan rendah diri. Terancam akan kehadiran seseorang itu bisa saja itu karena mungkin si A tersebut berprestasi atau lebih unggul di dalam beberapa hal. Sehingga mengakibatkan dia merasa posisinya dia terancam dan dia merasa rendah diri karena nantinya tidak akan ada lagi orang yang akan pro, yang akan membela dia seperti itu ya. Dan yang kemudian mungkin saja karena masa lalu yang buruk, pengalaman-pengalamannya dia yang kita tidak tahu, yang membuat dia melakukan atau membuat sebuah tindakan diskriminasi tersebut. Dan yang terakhir, mungkin karena persaingan, baik itu persaingan di masalah remaja, masalah percintaan, atau masalah persaingan nilai, dan persaingan mungkin di di bakat dan lain sebagainya itu bisa saja ya. Nah, dampaknya itu adalah bisa sampai ekstrim, yaitu bisa sampai kematian. Kenapa bisa sampai berujung kepada kematian? Karena terganggu psikisnya. Kalau terus dibully, kalau terus disalahkan, dia akan merasa seperti direndahkan, merasa seperti tidak terima, dan akhirnya akan sakit.
dan penyakitnya itu akan membawa dia kepada kematian. Dan juga tragisnya juga adalah pelaku korban dari diskriminasi itu bukan cuma hanya si korban itu yang akan merasakan dampaknya, tetapi pelaku diskriminasi tersebut juga akan mengalami dampak dari tindakan-tindakan tersebut. Sekarang kita mau tahu dulu apa kata Alkitab, dan kita dan kalian sebagai remaja Kristen nggak boleh melakukan diskriminasi. Nah, apa kata Alkitab tentang diskriminasi? Anak-anak nanti bisa membacanya di dalam yang pertama Kejadian 1 ayat yang ke-27, yang kedua Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, yang ketiga di dalam Galatia 3 ayat yang ke-28, dan yang keempat di 1 Yohanes 4 ayat ke-8. Nah, bagaimana cara memutuskan diskriminasi? Yaitu yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Kita harus belajar menerima pendapat orang lain, menampung tanpa mengkat, tanpa menjudge seseorang. Yang kedua, menghargai partner kerja. Jadi siapapun partner kerja kita, siapapun tim kita, yuk kita mau sama-sama bergandengan tangan, kita mau sama-sama belajar menjalin solidaritas ya. Yang ketiga, berteman tanpa memandang status. Jangan melihat orang dari covernya saja, tapi yuk belajar menerima orang lain tanpa melihat seperti apa status sosialnya orang tersebut. Yang keempat adalah berani membela kebenaran. Sukanya terjadi di antara remaja membuli, perundungan. Nah, kamu harus berani melaporkan kepada guru. Supaya apa? Kamu harus belajar berani membela kebenaran, menyampaikan pelaku kebenaran sebenarnya seperti apa. Supaya apa? Supaya pihak pembulian, perundungan itu tidak berkelanjutan. Oke, jadi yang terakhir adalah tugas. Kalian harus membentuk kelompok ya. Kemudian tugas kalian adalah mencari di internet contoh tindakan diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Nah, di slide ini kalian bisa perhatikan di masing-masing kelompok itu judulnya sudah berbeda dan Ibu sudah menentukan. Kalian tinggal mengerjakan dan kerjakan di kertas folio, kemudian kumpulkan di meja Ibu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita akan berdoa dan satu orang ke depan boleh memimpin kita di dalam doa.